Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Apriansyah, mahasiswa Universitas Sultan Agung Tirtayasa, jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2019, kelas 2B. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas mengenai pelajaran mata kuliah saya, yaitu teori politik. Tema yang saya ambil dalam kesempatan ini adalah diskursus teori. Pertama, pengertian diskursus. Diskursus adalah suatu bentuk komunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Diskursus ini dikembangkan dalam ilmu filsafat oleh Michel Foucault. Menurut Michel Foucault, diskursus adalah suatu bentuk ide, pemikiran, atau gambaran yang membentuk suatu kultur atau budaya. Diskursus terbentuk oleh asumsi-asumsi umum yang kemudian menjadi pembicaraan khusus dalam suatu kelompok ataupun periode sejarah tertentu. Michel Foucault membagi diskursus menjadi dua macam. Yang pertama itu ada language dan yang kedua ada knowledge. Pertama, language. Language artinya yaitu bahasa, atau bisa kita sebut itu ada secara bahasa. Yang kedua itu ada knowledge, yaitu pengetahuan. Bedanya knowledge dengan language yaitu kalau language itu ada secara bahasa, namun secara pengetahuan, language ini tidak, meskipun ada secara bahasa, namun di dalamnya belum tentu ada pengetahuan. Kalau knowledge yang pasti sudah ada dan di dalamnya ada pengetahuan. Saya contohkan mengenai dua konsep tersebut agar Anda lebih jelas lagi. Pertama, ada sebagai contoh, saya ambil dari waktu saat pemilu, di mana sebelum pemilu itu ada debat presiden. Dalam debat presiden ini, yang kita ketahui sebelum terjadinya pemilu itu ada debat presiden. Debat presiden tujuannya untuk agar dapat meyakinkan masyarakat mengenai kebijakan atau langkah yang diambil oleh seorang pemimpin agar masyarakat tahu dan dapat mempercayainya sehingga dapat dipilih pemimpin tersebut. Dalam debat presiden ini, calon pasangan Presiden Jokowi mengeluarkan visi misi atau kebijakan. Visi misinya atau visi misi ini bisa kita sebut sebagai diskursus, karena diskursus itu yaitu suatu bentuk komunikasi lebih dari sekedar wacana yang dapat mempengaruhi orang lain. Nah, dalam wacana atau diskursus, visi misinya Presiden Jokowi itu yaitu membuat kartu prakerja. Sebagai yang kita ketahui, secara bahasa kartu prakerja itu ada, namun dalam knowledge memang ada kartu prakerja itu, namun di dalamnya belum tentu ada pengetahuan. Karena apa? Dalam knowledge ini bisa saja kartu prakerja ditentang karena tidak ada pengetahuannya. Yang kita ketahui, kartu prakerja itu kan dibuat untuk siswa atau pelajar yang masih sekolah. Jadi kartu prakerja ini
dibentuk untuk siswa atau pelajar masih sekolah. Kenapa tidak ada pengetahuannya? Karena kita lihat dari sisi lain, di Indonesia ini masih banyak pengangguran, masih banyak yang mencari pekerjaan, yang belum mendapat pekerjaannya. Namun siswa ini malah diberikan kartu prakerja atau diberikan gaji kepada mereka, padahal mereka itu belum bekerja. Namun karena dengan adanya kartu prakerja ini mereka digaji. Nah, jadi tidak ada pengetahuannya. Menurut saya itu hanya akan membuang-buang anggaran pemerintah dalam membangun negeri ini. Sedangkan utang Indonesia ke luar negeri saja masih banyak. Jadi menurut saya itu kartu prakerja itu tidak layak adanya. Jadi inti dari pemikiran diskursus ini, diskursus hadir untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang tersebut mendapat kekuasaan. Jadi tujuan diskursus ini untuk salah satunya untuk mendapatkan kekuasaan. Sebagai contoh, kalau misalnya kita sebagai mahasiswa pada saat jam istirahat makan, misalkan Anda ingin makan nasi padang, sedangkan teman Anda ingin makan bakso. Nah, kan berbeda tuh. Kalau misalkan Anda berdiskursus dengan teman Anda dapat mempengaruhi teman Anda sehingga teman Anda ikut makan, pada akhirnya makan nasi padang. Nah, di situ diskursus Anda berhasil. Anda mendapatkan kekuasaan di situ. Anda mempengaruhi orang lain, maka diskursus itu berhasil. Jadi inti dari teori diskursus ini yaitu, intinya dalam teori ini, siapa yang berdiskursus maka dia yang berkuasa apabila dapat mempengaruhi orang banyak. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya, dan kalau ada benarnya itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah menonton. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.